Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau virus corona ini adalah wabah penyakit yang benar-benar telah mengancam umat manusia di seluruh dunia. Virus ini telah memakan banyak korban dan telah membuat dunia kacau. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus ini adalah ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya kenapa dan apa alasannya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus corona ini? Dan pada video kali ini telah kami rangkum beberapa kemungkinan yang bisa jadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus corona ini. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Leas. Alasan secara akidah yang pertama kenapa virus ini bisa mewabah ialah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan di muka bumi ini semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti firman-Nya dalam Al-Quran, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Juga pada ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat pada dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sekedar manfaat yang telah ditetapkan Allah bagimu. Demikian pula seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan suatu mudarat, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakannya kecuali sekedar mudarat yang telah ditetapkan Allah atas dirimu. Pena catatan telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alasan yang kedua ialah mungkin virus corona ini Allah jadikan untuk melatih atau menguji kesabaran kita, karena hidup ini adalah perihal suka dan duka serta syukur dan sabar. Hal ini seperti disabdakan Rasulullah SAW, seluruh urusan orang beriman itu begitu menakjubkan karena pasti berujung pada kebaikan, dan hal itu hanya terjadi pada diri orang beriman. Jika mengalami hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan, dan jika mengalami hal yang menyedihkan, dia bersabar dan hal itu pun merupakan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian alasan berikutnya ialah karena memang virus corona ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba yang beriman pasti meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang paling besar hingga yang terkecil dan yang tak kelihatan oleh mata manusia sekalipun. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini seperti firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Lalu alasan berikutnya ialah bisa jadi sebagai musibah yang Allah berikan, termasuk wabah penyakit. Kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Alasan yang kelima kenapa corona ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mungkin juga sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Juga pada ayat yang lain disebutkan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Kemudian alasan berikutnya ialah sebagai sebab tibanya ajal seseorang, dan ini semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetap berharap dan bergantungnya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menandakan supaya kita tidak takut berlebihan kepada virus ini atau kepada hal-hal seperti ini. Dan sikap seperti ini adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kepada manusia seperti periksa dokter, karantina perawatan, itu hanyalah bentuk ikhtiar yang memang harus maksimal juga dilakukan agar dapat sehat kembali. Kemudian perihal ajal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian alasan berikutnya ialah mungkin sebagai media penelitian antivirus dalam dunia kedokteran, biologi, dan pakar lainnya. Bagi mereka, kalangan ahli kedokteran, biologi, dan pakar lainnya tentu menjadi media penelitian insentif untuk menemukan antivirusnya, sehingga dapat menyelamatkan orang lebih banyak lagi. Bahwa setiap penyakit termasuk wabah COVID-19 ini pasti ada obatnya. Kita sebagai manusia tinggal mengusahakannya sesuai ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkannya, sedangkan pengobatan adalah usahanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Dan pada ayat lain dikatakan, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Lalu, alasan yang terakhir kenapa virus COVID-19 ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bisa jadi sebagai upaya spiritual ilahiyah, yaitu dengan memanjatkan doa memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat spiritual jiwa dengan salat, doa, zikrullah, salawat, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan di antaranya ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit lain yang mengerikan. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu. Lalu doa yang lainnya, ya Allah, angkatlah dari kami penyimpangan, malapetaka, zina, riba, gempa bumi, bencana, dan segala cobaan yang buruk, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dari negeri kami ini khususnya, dan dari semua negeri kaum muslimin, dengan rahmat-Mu, Duha yang Maha Penyayang.
Nah, sahabat beriman, jika di antara kita ada yang mendapat musibah sakit atau terkena virus corona atau hal-hal semacam ini, semoga segera Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Sebenarnya itu semua tidaklah seberapa karena ini hanyalah musibah dunia. Sedangkan musibah yang terbesar dan berbahaya dunia dan akhirat adalah musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malas bertadarus Al-Quran dan sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah. Hal-hal seperti itulah yang disebut sebagai musibah terbesar, karena akibatnya adalah siksaan di dalam neraka. Sahabat beriman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa kemungkinan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus corona ini. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah dan berbagai ujian di dunia ini, hingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.